Mulanya Kim Lan menolak dengan sikap malu-malu, akan tetapi setelah dibujuk oleh para tokoh Pek Lian Kau yang lain, akhirnya duduklah dia di sebuah kursi. Setelah dia menarik kursi itu agak menjauh dari meja, dan dari para tokoh Pek Lian Kau yang sedang duduk menghadapi masakan di atas meja yang panjang dan lebar itu. Diam-diam dia mengerling ke arah mereka, lantas dengan mudah dia dapat mengenal Tok Chiang Xianjin seperti yang didengarnya dari Tianxin. Seorang kakek berusia hampir 70, masih nampak kuat dan tubuhnya tinggi kurus, mukanya pucat agak kehijauan, sepasang mata yang sipit seperti terpejam, dan jubahnya kuning. Yang berwajah dan bertubuh seperti itu hanya orang ini, maka tentu dia ini adalah Tok Chiang Xianjin, pikirnya. Pendeta yang selalu menatapnya, yang bertubuh tinggi kurus pula, mukanya seperti tikus, tentu bukan Tok Chiang Xianjin. Maka dia pun cepat-cepat mencurahkan perhatian kepada tugasnya dan setelah duduk, dia diam saja menundukkan mukanya yang manis. "Ceritakanlah, Nyonya, bagaimana suamimu meninggal? Apakah dia meninggal pada saat memburu binatang buas? Sudah lama sekali dia tidak pernah mengirim kulit binatang ke sini," desak pula ketua cabang Pek Lian Kau itu sambil tersenyum, ketika melihat betapa si muka tikus itu nampak makin tertarik setelah mendengar bahwa suami wanita ini telah meninggal dunia. Didesak demikian, tiba-tiba saja sepasang mata Kim Lan yang bening itu menjadi basah, dan dia menjawab dengan suara gemetar memancing rasa iba, "Suami saya dan ayah saya telah dibunuh oleh si keparat Pangeran Toan." Ia sengaja memaki nama pangeran itu, sebab dia pun tahu persis bahwa orang-orang Pek Lian Kau ini amat membenci kaum bangsawan, hartawan, dan juga orang-orang dari kalangan pemerintah. "Toan Ong ya?" tanya ketua cabang Pek Lian Kau itu hingga semua orang menatapnya dengan penuh perhatian. "Benar, To Tiang," kata wanita itu sambil menahan isaknya. "Ah, akan tetapi, bukankah pangeran keparat itu baru-baru ini dibunuh oleh pendekar sadis?" "Demikian yang kami dengar," mendadak Tok Chiang Xianjin berkata, dan diam-diam Kim Lan bergidik mendengar suara ini, suara yang mengandung getaran yang langsung mengguncangkan jantungnya. Memang pendekar sadis sudah memberitahu kepadanya, bahwa pendeta ini memiliki kepandaian yang amat lihai. "Saya juga sudah mendengar akan hal itu dan saya bersyukur karenanya. Siapapun yang membunuhnya, maka sakit hati saya akan kematian suami dan ayah saya telah terbalas," katanya dan dia dapat membuat suaranya terdengar lega dan bersyukur. Nyonya muda, kau belum menceritakan mengapa suamimu dan ayahmu dibunuh oleh pangeran itu, dan kapankah terjadinya hal itu?" "Ayah saya dan suami saya dibunuh oleh kaki tangan pangeran itu, kurang lebih 4 bulan yang lalu karena ketika saya diutus suami saya menjual kulit harimau ke sana, pangeran itu hendak memaksa saya menjadi selirnya, saya lalu melarikan diri, dikejar kaki tangan pangeran itu. Ayah beserta suami saya membela, akan tetapi mereka dibunuh dan saya berhasil melarikan diri lalu bersembunyi. Setelah mendengar pangeran keparat itu dibunuh orang barulah saya berani keluar dari tempat persembunyian saya lagi." Semua orang mengangguk-angguk, akan tetapi ketua cabang Pek Lian Kau itu tiba-tiba mengajukan pertanyaan, "Kalau mereka sudah mati, bagaimana engkau bisa memperoleh 2 gulung kulit harimau ini?" Ketua perkumpulan ini cerdik juga, pikir Kim Lan. Dia harus berhati-hati karena kalau rahasianya sampai bocor, tentu dia akan mati tanpa mampu menghindarkan diri dari bahaya maut lagi. "Sesudah mendengar pangeran keparat itu tewas, saya berani keluar lagi dan bersama teman-teman pemburu, yaitu para bekas teman-teman suami saya lalu melanjutkan pekerjaan suami saya. Kami telah berhasil menjebak 2 ekor harimau, dan karena kami memburu di hutan-hutan yang berdekatan dengan tempat ini, yaitu di lereng Tai Hang San sebelah barat, saya lantas teringat kepada pesan suami saya untuk menjual hasil buruan, terutama kulit harimau ke dusun Tiongking, di mana katanya terdapat ketua perkumpulan yang suka membelinya." Dia mengatakan ketua perkumpulan? "Perkumpulan apa?" ketua Pek Lian Kau bertanya dengan kaget. "Saya tidak tahu namanya, To Tiang, hanya dikatakan bahwa di dusun ini saya boleh minta menghadap ketuanya untuk menawarkan kulit-kulit ini. Karena itu,
Saya berani datang ke sini sebab menurut keterangan suami saya dahulu, para pendeta di sini berani membayar mahal dan juga bahwa mereka semua manis budi dan gagah perkasa. Aha, tiba-tiba pendeta muka tikus itu tertawa. Sayang suamimu sudah meninggal Nyonya, kalau belum, tentu aku akan suka berkenalan dengan dia. Melihat sikap tamunya, ketua cabang Peklian Kau turut tertawa. Lotte, kalau suaminya sudah meninggal, masih ada istrinya, bukankah boleh juga untuk berkenalan? Mereka semua tertawa, kecuali Tok Chiang Xianjin. Pendeta ini memang sejak dahulu tidak suka kepada wanita. Dia lebih suka untuk mengajak seorang lelaki tampan menemaninya tidur. Dan mendengar bahwa suami dan ayah wanita ini terbunuh oleh Toan Ong Ya yang baru saja terbunuh oleh pendekar sadis, dia merasa tak enak hati, sungguh pun dia tidak dapat menghubungkan wanita ini dengan pendekar sadis. Nyonya muda, jangan khawatir. Kedua gulung kulit harimau itu tentu akan kami beli dan kami akan membayar berapa saja harga yang kau minta. Akan tetapi, mengingat bahwa mendiang suamimu adalah sahabat baik kami, maka engkau pun merupakan sahabat baik kami, dan engkau kami anggap sebagai seorang tamu yang terhormat. Mari masuklah dan minum bersama kami, Nyonya. Dan kepada para pelayan itu Tian Hua Losu berteriak agar disediakan mangkok, sumpit dan cawan bersih. Ah, mana saya berani, To Tiang. Saya tidak seharusnya saya. Nyonya, dengan sungguh hati kami menghormati engkau sebagai istri bekas sahabat dari Tian Hua Losu. Tetapi mengapa engkau hendak menolaknya? Apakah engkau tidak mau menerima kebaikan kami? Tiba-tiba pendeta yang bermuka tikus itu berkata sambil tersenyum penuh arti. Sekali pandang saja, Kim Lan yang sudah berpengalaman itu maklum apa yang sedang berkecamuk di dalam benak kepala yang seperti kepala tikus itu, dan di dalam hatinya dia pun tersenyum puas. Memang inilah yang dicarinya. Tanpa bisa mengail salah seorang di antara para pimpinan Peklian Kau dengan kecantikannya, mana mungkin dia akan bisa menyelidiki tentang keadaan Tok Chiang Xianjin itu? Dan si muka tikus ini agaknya bukan seorang yang berkedudukan rendah, buktinya dia dapat bicara seolah-olah dia berkuasa di situ. Mendengar ucapan tamunya ini, Tian Hua Losu gembira sekali. Terbuka jalan baginya untuk menyenangkan hati tamunya. Dan hal ini sangat perlu karena dengan demikian maka tentu orang penting ini akan membuat laporan baik ke pusat tentang dirinya. Hahaha, engkau sungguh beruntung sekali, Nyonya, telah menyenangkan hati tamu agung kami. Perkenalkanlah, Lotte ini adalah Giok Lianchu, seorang yang mempunyai ilmu kepandaian tinggi sekali dan engkau tidak akan rugi berkenalan dengan dia. Dengan lagak seorang wanita, baik-baik Kim Lan akhirnya mau menerima ajakan makan minum itu dengan sikap malu-malu. Akan tetapi sesudah makan minum beberapa cawan arak, wanita ini pun mulai tersenyum manis sekali kepada si muka tikus. Wajahnya yang manis berubah menjadi kemerahan, senyumnya makin lebar, tidak malu-malu lagi seperti tadi, sehingga jika tersenyum nampak deretan gigi putih rapi, dan kadang-kadang nampak ujung lidahnya yang merah meruncing. Giok Lianchu, Tosu Peklian Kau yang seperti juga rekannya, walaupun sudah memakai pakaian pendeta namun masih menjadi hamba nafsu yang sangat lemah, sudah menjadi tergila-gila kepada Kim Lan. Seorang janda yang sudah 4 bulan ditinggal suaminya. Tentu saja bayangan ini lebih menarik baginya dibandingkan dengan wanita-wanita dusun yang melayani mereka makan minum itu, yang biarpun tidak bersuami, akan tetapi setiap malam melayani para pimpinan Peklian Kau di tempat itu secara bergilir. Dan Kim Lan pandai sekali jual mahal, bersikap laksana seorang wanita yang belum tahu apa-apa. Hanya dengan bujukan dan seperti orang yang setengah terpaksa karena takut, akhirnya ia membiarkan dirinya digandeng, dan setengah ditarik-tarik oleh Tosu muka tikus itu memasuki kamar tamu yang sudah disediakan untuknya oleh para rekan-rekannya. Para Tosu pimpinan cabang Peklian Kau mengiringi mereka berdua yang masuk kamar itu dengan tawa gembira, membuat Kim Lan mudah saja menjadi merah mukanya, yang sesungguhnya bukan merah karena malu-malu, melainkan karena marah. Namun semua ini harus dilakukannya. Betapapun juga, dia harus berani berkorban untuk pendekar sadis. Bukan hanya karena pendekar itu sudah berhasil membalaskan sakit hatinya terhadap Pangeran Toan,
namun juga karena dia amat takut kepada pendekar yang luar biasa kejamnya itu, dan di samping rasa takut, juga dia tunduk dan tergila-gila kepada pemuda itu setelah beberapa hari lamanya dia menjadi kekasih pemuda yang lihai, gagah dan juga kejam dan aneh itu. Dia sudah berjanji hendak membantu untuk menyelidiki tempat persembunyian Tok Chiang Xianqin dan tentang keadaan di sarang Pek Lian Kau itu, dan satu-satunya jalan baginya untuk bisa berhasil tentu saja hanya dengan mengorbankan dirinya dan mempergunakan kecantikannya untuk memikat hati seorang pimpinan Pek Lian Kau. Dan dia berhasil dengan baik sekali karena dari percakapan tadi ia diperkenalkan bahwa tamu agung yang harus dilayaninya adalah Giok Lian Chu, seorang tokoh Pek Lian Kau dari pusat yang tentu saja sangat dihormati oleh para pimpinan di situ. Juga, di dalam perjamuan tadi, diam-diam dia memperhatikan musuh pendekar sadis, dan diam-diam dia merasa seram dan ngeri. Tosu itu nampak demikian pendiam dan dingin, memandang rendah pada segala sesuatu di sekitarnya, bahkan dialah satu-satunya orang di antara para Tosu itu yang tak bersikap merendah, dan menjilat terhadap Tosu tamu muka tikus itu. Kim Lan maklum bahwa orang seperti itu tentu amat kejam dan juga amat cerdik, maka dia bersikap amat hati-hati. Untung bahwa bukan kepada Tosu musuh besar pendekar sadis itu dia harus melayani, sebab biarpun sebagai pria, Tok Chiang Xianqin itu jauh lebih menarik dibandingkan dengan kakek muka tikus, namun ia akan merasa ketakutan dan ngeri terhadap Tok Chiang Xianqin, dan Tosu itu tentu akan dengan mudah dapat membongkar rahasianya. Dengan pengalaman yang luas dalam hal hubungan antara wanita dan pria, maka dengan mudah saja Kim Lan membuat Tosu muka tikus itu makin terbuai dan tergila-gila padanya, dan dari Tosu inilah Kim Lan akhirnya bisa memperoleh keterangan selengkapnya tentang diri Tok Chiang Xianqin, di mana tinggalnya, di pondok yang mana, dan apa kedudukannya di tempat itu. Satu-satunya pertanyaan si muka tikus yang membayangkan keheranan tetapi tanpa kecurigaan hanyalah, kenapa engkau tanya-tanya tentang Tok Chiang Xianqin? Kim Lan menjawab sambil merangkul dan tubuhnya agak menggigil bagaikan orang yang ketakutan dan ngeri. Mukanya begitu dingin dan sinar matanya kepadaku seakan-akan hendak menembus jantungku. Itulah sebabnya aku ingin tahu siapa sih manusia bermuka dingin itu. Jawaban ini menyenangkan hati Giok Lian Chu, maka dia pun menceritakan semua keadaan Tok Chiang Xianqin seperti yang ditanyakan oleh wanita yang malam itu benar-benar telah menghiburnya dan membuatnya merasa senang sekali. Sungguh pun malam itu merupakan siksaan jasmani dan rohani bagi Kim Lan yang harus melayani seorang kakek yang dibencinya, dan harus menurut saja apapun yang dilakukan oleh laki-laki itu kepadanya. Akan tetapi pada keesokan harinya, ketika dia berpamit dan dibekali uang cukup banyak untuk membayar 2 gulung kulit harimau dan pelayanannya, Kim Lan pulang dengan hati senang bukan main. Dia sudah berhasil, dia akan membikin girang hati pendekar sadis yang dipuja dan dicintanya. Sesudah mendengarkan semua keterangan dari Kim Lan tentang musuh besarnya, Tian Xin tersenyum gembira. Terima kasih, Kim Lan. Kau tunggu saja di dalam hutan ini, aku mau pergi, tunggu sampai aku kembali. Tai hiap, Kim Lan berseru, akan tetapi pendekar itu telah lenyap dari depannya dengan cepat sekali. Kim Lan duduk di atas batu sambil termenung, merasa kesepian dan juga gelisah. Malam tadi dia telah melakukan tugas yang berat dan sekarang pun dia masih merasa muak jika teringat akan kakek si muka tikus. Akan tetapi, pendekar itu tidak mau menghiburnya dan pergi begitu saja, menyuruhnya tinggal seorang diri di tempat sunyi itu. Akan tetapi dia percaya bahwa pendekar sadis tentu akan kembali. Apabila pendekar itu telah berhasil membunuh musuh besarnya, maka barulah dia akan menagih upah sepuas hatinya atas jasa-jasanya membantu pendekar itu. Sementara itu, Tian Xin sedang melakukan perjalanan cepat sekali menuju ke sarang Pek Lian Kau. Dia sudah mendapatkan keterangan dengan jelas dari Kim Lan. Tok Chiang Xianqin memang benar berada di sarang Pek Lian Kau, dan menurut keterangan wanita itu, Tok Chiang Xianqin bersembunyi seorang diri di dalam sebuah pondok di sebelah utara dusun atau perkampungan Pek Lian Kau itu. Perkampungan itu setiap waktu dijaga oleh para anak buah Pek Lian Kau, sehingga tidak mungkin ada orang asing dapat memasuki kampung tanpa diketahui mereka,
dan sebelum dia sempat bertemu dengan musuh besarnya itu, tentu dia sudah dilaporkan terlebih dulu sehingga pihak musuhnya dapat berjaga-jaga. Akan tetapi di waktu pagi itulah kesempatannya yang paling baik baginya sebab menurut keterangan Kim Lan, Tok Chiang Xianchin berlatih semedi dan tidak keluar dari podoknya dari pagi sampai sore. Tosu itu melatih ilmu silat kepada para pimpinan Pek Lian Kau, atau setidaknya bertukar pikiran tentang ilmu silat dan saling mengisi. Menurut penuturan kakek muka tikus yang memberi keterangan kepada Kim Lan, katanya Tok Chiang Xianchin mempunyai hubungan sangat baik dengan Tian Hualosu, dan seringkali mewakili ketua itu untuk melatih ilmu silat kepada murid-murid ketua itu, dan bahkan kepada para sute ketua itu yang merupakan dewan pimpinan cabang Pek Lian Kau. Tentu saja hal itu dilakukan sebagai imbalan jasa Pek Lian Kau yang telah menerimanya untuk bersembunyi di tempat itu, dan juga tentu saja untuk perlindungan yang dijanjikan oleh Pek Lian Kau kepadanya untuk menghadapi musuh besarnya, demikian pikir Tian Xin. Dan memang sesungguhnya dugaan pemuda ini tidak meleset dari kenyataan. Tok Chiang Xianchin sudah mendengar tentang pendekar sadis itu, dan sudah dapat menyangka siapa adanya pendekar kejam itu, dan dia merasa gentar sekali. Karena itu dia sudah berunding dengan pimpinan Pek Lian Kau untuk minta bantuan mereka, apabila musuh besarnya tiba, dan sudah memperoleh janji dari pihak pimpinan Pek Lian Kau. Akan tetapi, tentu saja Tian Xin tidak merasa takut untuk menghadapi mereka semua itu. Hanya dia bersikap cerdik, tidak mau memasuki sarang Pek Lian Kau begitu saja, karena kalau dia tidak hati-hati dan masuk begitu saja, sebelum dia bertemu dengan musuhnya, dia akan ketahuan dan musuhnya yang mendengar akan kedatangannya itu sangat boleh jadi akan melarikan diri terlebih dulu. Dia harus dapat menyergap Tok Chiang Xianchin di podoknya sebelum orang itu pergi, dan sesudah itu, meski dia akan dikeroyok oleh seluruh anggota Pek Lian Kau sekalipun, dia tidak merasa gentar. Yang penting dia harus dapat bertemu dengan Tok Chiang Xianchin dan membunuh musuh besar ini sebelum orang itu sempat melarikan diri lagi. Ketika tiba di luar dusun yang menjadi sarang Pek Lian Kau, Tian Xin cepat menyelinap di antara pohon-pohon di luar dusun sebelah utara. Sampai beberapa lamanya, dia diam saja bersembunyi tanpa bergerak, dan akhirnya dia dapat melihat ada 3 orang anggota Pek Lian Kau yang mendekam di dalam parit, agak jauh di depannya. Ternyata mereka itu berjaga sambil bersembunyi di dalam parit, seperti barisan pendam. Tentu saja sulit bagi orang luar untuk bisa memasuki wilayah itu tanpa ketahuan, pikirnya. Dia lalu menyelinap di antara pohon dan semak-semak mempergunakan kepandaiannya sehingga gerakannya laksana terbang saja. Cepat sekali dia berpindah dari satu pohon ke lain pohon, bergerak ke sebelah kanan. Tepat seperti yang sudah diduganya, antara jarak 100 meter dari parit itu, terlihat parit lainnya dengan 3 orang anggota Pek Lian Kau yang berjaga sambil enak-enak duduk di dalam parit. Pada waktu dia memeriksa ke kiri, di sebelah parit pertama, juga dalam jarak sekitar 100 meter, terdapat parit lain. Kiranya demikian ketat penjagaannya. Tian Xin bergerak cepat. Dia segera merunduk lalu bergerak, sambil bertiarap di antara rumput-rumput tinggi, mendekati parit pertama. Setelah tiba dekat tubuhnya lantas terjun ke bawah, dan sebelum ketiga orang itu sempat mengeluarkan suara, hanya memandang dengan mata terbelalak, dalam beberapa detik saja Tian Xin sudah merobohkan mereka dengan menotok mereka. Gerakannya terlalu cepat bagi 3 orang penjaga ini, sehingga mereka itu telah roboh terkulai pingsan sebelum tahu apa yang terjadi. Tian Xin cepat menggunakan sabuk mereka untuk mengikat kaki tangan mereka, lantas mempergunakan baju mereka untuk menyumbat mulut mereka, sehingga apabila mereka siuman kembali, mereka tidak akan dapat berkutik atau berteriak. Semua ini dilakukannya dalam waktu kurang dari 5 menit dan pada lain saat, dia sudah bergerak seperti seekor ular, bertiarap dan merangkak maju menuju ke parit kedua di sebelah kiri. Kembali dia menaklukkan 3 orang penjaga seperti tadi, dan tak lama kemudian dia telah meninggalkan mereka, menuju ke parit ketiga dan membuat mereka terikat, dan tersumbat mulut mereka seperti 3 orang teman mereka yang pertama tadi. Tanpa banyak mengalami kesukaran, hatinya sangat girang dan dia pun cepat bergerak maju. Akan tetapi, dia tidak kehilangan kewaspadaannya.
Biarpun dia sudah membersihkan jalan masuk dengan menundukkan para penjaga di 3 parit, dan dia percaya bahwa penjaga di parit yang lain dapat melihatnya, dia masih maju dengan sangat hati-hati. Pondok yang paling ujung itu, yaitu pondok tempat tinggal Tok Chiang Xianqin, telah tampak. Akan tetapi, Tianxin cepat-cepat menahan kegembiraan hati yang dapat membuat orang menjadi lengah itu. Dia tetap berhati-hati dan memeriksa keadaan di sekelilingnya dengan teliti. Dan sikapnya ini berhasil baik, ketika tiba-tiba dari jauh dia melihat gerakan di atas pohon. Cepat dia menyelinap ke balik semak-semak belukar lantas mengintai. Ternyata di atas pohon itu terdapat seorang penjaga. Pasti di lain-lain pohon yang agaknya sengaja ditanam di sekeliling daerah itu tentu ada penjaganya yang bersembunyi. Untuk melumpuhkan penjaga di atas pohon itu seperti yang dilakukannya terhadap para penjaga di parit tidaklah mudah, pikirnya. Tentu gerakannya itu akan segera nampak oleh para penjaga lain di pohon lain, atau bahkan nampak dari jendela pondok itu. Siapa tahu Tok Chiang Xianqin sedang melihat dari sana. Tianxin memutar otak mencari akal. Kemudian dia mengambil keputusan untuk menggunakan kepandaiannya yang lain, yaitu ilmu sihirnya. Dengan langkah tetap dia lalu bangkit dan berjalan menghampiri pohon itu. Dia sudah berada di dalam wilayah Pek Lian Kau setelah dapat melampaui para penjaga di parit tadi, maka biarlah dia berlagak seperti bukan orang asing di daerah itu. Setelah tiba di dekat pohon, dia lalu memandang ke atas, ke arah penjaga yang sejak tadi tentu saja telah melihatnya, dan sudah mempersiapkan anak panah pada busurnya untuk menyerang ke bawah itu. Akan tetapi penjaga itu menjadi ragu-ragu ketika pemuda yang berada di bawah itu menggapai dengan tangan, tersenyum ramah kemudian berkata, "Hai, kawan, aku ada pesan penting sekali dari ketua. Turunlah dan akan kuberitahukan padamu." Penjaga itu meragu, akan tetapi melihat sikap pemuda ini, dan melihat bahwa pemuda itu telah berada di daerah mereka sendiri, berarti bukan orang asing karena orang asing tidak akan mungkin mampu melewati para penjaga parit, serta mendengar bahwa pemuda itu membawa pesan penting dari ketua. Dia menjadi ingin tahu dan cepat memanjat turun dari pohon. Pemuda itu tak membawa senjata dan sikapnya pun tidak seperti seorang musuh, maka dia pun tidak khawatir. Akan tetapi ketika dia telah berdiri berhadapan dengan pemuda itu, dia melihat sepasang mata yang mencorong seperti mata harimau. Penjaga itu terkejut sekali, namun terlambat karena dia sudah tunduk di bawah pengaruh pandang mata Tianxin, yang kini berkata dengan suara lirih namun mengandung penuh wibawa, terutama sekali terasa oleh orang itu sebagai perintah yang tak mungkin dibantah. "Antarkan aku menghadap Tok Chiang Xianqin ke pondoknya." "Baik, akan kuantarkan, marilah," penjaga itu menjawab seolah-olah dia berbicara dengan seorang rekannya sendiri. Tentu saja hal ini merupakan hasil dari kekuatan sihir Tianxin yang memaksa orang itu percaya bahwa dia adalah seorang temannya. Para penjaga lain di atas pohon yang berada di kanan kiri tentu saja melihat hal ini, akan tetapi karena penjaga itu menerima si pemuda dengan baik, bahkan lantas mengajaknya berjalan menuju ke pondok tempat tinggal Tok Chiang Xianqin, tentu saja para penjaga lain itu tidak menaruh curiga, dan menyangka bahwa pemuda itu adalah penduduk dusun, atau juga orang yang sudah dikenal oleh penjaga itu maka dapat diterima. Apalagi sesudah melihat orang itu dibawa oleh si penjaga menuju ke pondok Tok Chiang Xianqin, maka para penjaga lain itu tersenyum. Mereka sudah mengenal watak Tok Chiang Xianqin yang lebih senang berdekatan dengan seorang pemuda tampan daripada dengan wanita. Dan pemuda itu, biarpun hanya kelihatan dari jarak agak jauh, memang nampak amat tampan. Berdebar tegang juga rasa hati Tianxin, setelah mereka berdua mendekati pondok itu. Disinilah adanya orang yang selama ini dicari-carinya. Hatinya berdebar karena tegang dan girang, juga khawatir kalau dia gagal. "Panggil dia keluar, katakan ada tamu yang membawa berita penting untuknya," bisiknya dengan pengerahan tenaga sihirnya. Orang itu mengangguk dan mengetuk pintu pondok yang tertutup dengan hati-hati. Xianqin harap suka membuka pintu, ada tamu yang membawa berita penting sekali untuk Xianqin. Sunyi saja di dalam, tidak ada jawaban. Atas desakan Tianxin, penjaga itu mengetuk lagi dan mengulang kata-katanya sampai beberapa kali.
Akan tetapi tetap saja sunyi, tidak ada jawaban dari dalam. Tentu saja Tianxin menjadi curiga dan khawatir kalau gagal. Dia lalu menerjang ke depan, mendorong pintu dengan kedua tangannya. Brak, pintu itu jebol dan terbuka. Dengan berani Tianxin melompat ke dalam pondok, membiarkan penjaga itu bengong terlongong, seperti baru bangun dari tidur, dan merasa terheran-heran kenapa dia berada di depan pondok itu, dan melihat orang menjebol pintu pondok, padahal seharusnya dia berjaga di atas pohon. Tianxin bergerak cepat di dalam pondok, memeriksa seluruh isi pondok itu. Ternyata pondok itu sudah kosong. Burung itu telah terbang. Dia telah ditipu, atau bahkan dijebak. Dengan marah dia lalu menendangi semua barang di dalam pondok itu, hingga terdengar suara hiruk-pikuk dan barang-barang di situ rusak semua. Tiba-tiba saja terdengar suara ketawa di luar pondok. Pendekar sadis, engkau telah masuk perangkap. Tianxin menjadi marah sekali, tapi tidak tahu marah pada siapa. Dia tidak tahu apakah Kim Lan mengkhianati dirinya. Agaknya tidak demikian. Lebih besar kemungkinan bahwa memang Pek Lian Kau ini lihai bukan main. Maka mereka sudah tahu akan kunjungannya, sehingga sebelum dia tiba di pondok, Tok Chiang Xianqin telah pergi dulu, dan membiarkan dia memasuki pondok kosong. Kemudian dia menerjang keluar dan ternyata orang yang dicarinya itu, Tok Chiang Xianqin, memang sudah berada di luar, dan sedang berdiri tegak di samping 7 orang berjubah pendeta yang dia duga tentulah tokoh-tokoh Pek Lian Kau, dan di belakang orang-orang itu nampak puluhan orang anggota Pek Lian Kau. Kiranya tempat itu telah dikurung oleh para anggota Pek Lian Kau. Tianxin tersenyum mengejek, sikapnya tenang sekali, walaupun dia maklum bahwa dia telah dikurung oleh sedikitnya 100 orang, dan kini dia berhadapan dengan orang-orang yang memiliki ilmu silat tinggi. Bahkan dia masih mampu mengeluarkan kata-kata yang dinyanyikannya untuk mengejek lawannya. Seekor buaya selalu memilih pecomberan di mana dia akan merasa senang. Seorang Ciu Hek Lem, sungguh pun sudah berjuluk Tok Chiang Xianqin, tetap saja merasa perlu untuk menyembunyikan diri di antara orang-orang Pek Lian Kau yang tidak segan-segan untuk melakukan pengeroyokan. Betapa menjemukan. Mendengar ini, para pimpinan cabang Pek Lian Kau menjadi merah mukanya, sedangkan Tok Chiang Xianqin diam saja, hanya menatap dengan tajam, wajahnya yang dingin sama sekali tak membayangkan sesuatu. Senjatanya pecut baja masih terlibat di pinggangnya, dan dia selalu mengikuti gerak-gerik Tianxin dengan penuh perhatian. Diam-diam, dia merasa heran sekali bagaimana seorang yang masih begini muda sudah memiliki kepandaian yang begitu menggiriskan, bahkan sudah dikenal sebagai pendekar sadis, yang sepak terjangnya mendirikan bulu roma. Untunglah dia bersikap waspada dan dia sudah curiga kepada wanita pembawa 2 gulung kulit harimau itu. Maka diam-diam sesudah wanita itu pergi, dia langsung mengadakan perundingan dengan para pimpinan Pek Lian Kau, menyatakan kecurigaannya. Secara diam-diam, dia pun telah bersiap-siap sehingga pada saat pemuda itu muncul, dia telah mengetahuinya terlebih dulu dan mengatur jebakan. Kini pemuda itu telah terkurung dan menurut kehendaknya, dia ingin lekas-lekas melihat pemuda yang menjadi ancaman baginya itu dienyahkan dari muka bumi. Akan tetapi, di depan para orang Pek Lian Kau, tentu saja dia merasa malu untuk memperlihatkan rasa takutnya, apalagi di situ terdapat Giok Lian Chu yang kabarnya amat lihai itu. Sementara itu, mendengar ucapan Tianxin yang dilakukan seperti nyanyian ejekan ini, pendeta bermuka tikus itu lalu tertawa, dan dia pun lantas memandang kepada Tianxin dengan sinar mata yang sangat tajam, seolah-olah ada getaran keluar dari sinar matanya. Lalu mulutnya mengeluarkan suara yang juga mengandung getaran yang amat berwibawa, sehingga terasa oleh semua orang yang berada di situ. Orang muda, engkau berhadapan dengan Giok Lian Chu. Engkau telah terkurung, melawan pun tidak ada gunanya. Orang muda, lihatlah baik-baik padaku dan kuperingatkan engkau untuk lekas berlutut dan menyerah. Tianxin merasa bahwa ada kekuatan yang cukup hebat seperti hendak memaksanya berlutut. Namun dia dapat menangkis dan melawan kekuatan sihir ini, akan tetapi dia lalu mempunyai akal. Mengapa dia tidak pura-pura menurut? Kalau dia sudah berlutut, tentu Tok Chiang Xianqin akan turun tangan menyerangnya, dan saat itu pula, selagi semua orang lengah,
dia akan dapat menyerang musuh besarnya itu dan merobohkannya. Kalau sekarang dia menyerang, tentu akan ada banyak orang yang melindungi Tok Chiang Xianjin, sehingga dia merasa khawatir kalau serangannya akan gagal, dan dia keburu dikepung ketat sehingga musuh besarnya itu akan mampu melarikan diri lagi. Maka, setelah memperhitungkan dengan cepat, dia pun lalu menjatuhkan diri berlutut. Melihat ini, Giok Lianchu lantas tertawa bergelak dengan hati penuh kebanggaan. Dia telah berhasil memamerkan kepandaiannya, disaksikan oleh semua anak buah Pek Lian Kao. Dan memang semua orang langsung mengeluarkan seruan kagum, melihat betapa dengan sekali perintah saja, pemuda yang didesas-desuskan sebagai pendekar sadis itu telah menjatuhkan diri berlutut di depan tamu dari Pek Lian Kao pusat itu. Sementara itu, melihat pemuda itu menjatuhkan diri berlutut, Tok Chiang Xianjin merasa girang sekali, dan menurutkan kata hatinya, ingin dia segera menubruk, menyerang dan membunuh pemuda itu. Sudah dilolosnya cambuk atau pecut bajanya dari pinggangnya, akan tetapi kecerdikannya masih menahan tangannya untuk bergerak. Sebaliknya dia lalu berkata kepada dua orang sute dari Tianhua Losu yang juga dapat disebut muridnya, karena 5 orang itu seringkali menerima petunjuk-petunjuknya dalam ilmu silat. Lekas ringkus dia, tapi patahkah dulu kedua tulang pundaknya. Dua orang sute dari Tianhua Losu cepat menubruk maju dari kanan kiri. Mereka pun ingin berjasa dan memperlihatkan kepandaian, dan tentu saja mereka berani melakukan ini bukan hanya karena tingkat kepandaian mereka pun sudah tinggi, akan tetapi terutama melihat keadaan pemuda itu yang sudah dikuasai oleh sihir dari Giok Lianchu. Jangankan pemuda itu sudah tak berdaya, meskipun pemuda itu masih sehat sekalipun kalau mereka maju berdua, mereka tidak merasa takut. Nama besar pendekar sadis itu mungkin hanya omong kosong saja, pikir mereka, melihat keadaan usia pemuda ini yang masih demikian muda. Maka, sekali menubruk, keduanya sudah menghantamkan tangan terbuka dengan pengerahan sinkang untuk menghancurkan tulang pundak kanan dan kiri Tianxin. Diam-diam, Tianxin kecewa bukan main. Siasatnya memang sudah berhasil, dan orang menyangka dia benar-benar sudah dikuasai ilmu sihir dari Tosu muka tikus itu. Akan tetapi sialnya, bukan Tok Chiang Xianjin yang maju sendiri, meskipun orang itu sudah meloloskan senjata, melainkan menyuruh dua orang Tosu Pek Lian Kao yang lain. Akan tetapi, tentu saja dia tidak sudi kalau tulang pundaknya diremukkan orang, dan melihat angin pukulan yang cukup dahsyat itu berbahayalah tulang pundaknya kalau dia tidak melawan. Des. Tianxin bangkit menangkis, dan tubuh dua orang pimpinan Pek Lian Kao itu terlempar ke kanan kiri lantas terbanting keras. Tianxin tidak berhenti sampai sekian saja. Tok Chiang Xianjin pengecut hina, sambil membentak, dia telah menerjang dan mengirim pukulan dahsyat ke arah Tok Chiang Xianjin Ciu Hek Lem. Tok Chiang Xianjin dan juga Tianhua Losu yang ikut pula menangkis serangan itu untuk melindungi sahabatnya, langsung terjengkang dan keduanya tentu akan terbanting pula, apabila mereka tidak cepat berjungkir balik. Cambuk baja di tangan Tok Chiang Xianjin sudah meledak-ledak ke atas kepala Tianxin. Akan tetapi setiap serangan cambuk itu membalik, ketika bertemu dengan jari-jari tangan pemuda itu. Dari samping menyambar angin pukulan dahsyat sekali. Bagi teman-teman yang menyukai video ini, silahkan subscribe, share, and like. Jangan lupa nyalakan bunyi loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami, agar kami terus bersemangat dalam membuat video-video yang menarik. Mohon maaf kalau masih banyak kesalahan di sana-sini. Semoga kedepannya kami bisa lebih baik lagi. Terima kasih.